Yo guys, welcome back to channel Personal Trainer Kondang. Kata siapa gue kondang, kata gue sendiri. Baca. Di video kali ini gue akan bagikan ke kalian 5 tips program latihan untuk fat loss. Jadi buat kalian yang belum nonton video gue yang tentang fat loss, di sini gue kasih linknya. Oke, kalian bisa tonton dulu dan berlanjut di video kali ini. Oke, tonton terus video ini sampai habis. Yang pertama adalah gunakan pola latihan 5 kali sampai 6 kali per minggu dengan waktu minimal 30 menit. Kenapa? Rekomendasi per minggu itu untuk latihan itu atau olahraga, itu yang bagus adalah 150 menit. Which is kalau kalian lakukan latihan 5 kali, itu hanya perlu waktu 30 menit per harinya. Which is gampang banget dong untuk dicapai. Masa sih 30 menit kalian nggak punya waktu untuk latihan? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi kenapa gue saranin 5-6 kali? Untuk supaya perlatihannya hanya 30 menit. Jadi gampang banget buat kalian yang nggak punya waktu, kalian bisa bangun lebih pagi untuk dapetin 30 menit waktu tambahan. Jadi sebenarnya gampang banget untuk 30 menit per hari. Wow. Nah, jadi di sini gue juga contohin di bagian ini. Kalian bisa lihat ini adalah program-program latihan yang sederhana banget, simple banget untuk kalian split latihannya selama 1 minggu. Jadi kalian bisa lihat bagian di samping. Oke. Tips yang kedua guys, utamakan compound exercise. Jadi apa sih itu compound exercise? Adalah latihan yang melibatkan lebih dari satu sendi atau satu otot. Ya. Jadi contohnya kayak lat pull down, push up, bench press, shoulder press yang akan gue abis ini praktekin. Sombong amat. Itu adalah compound exercise. Jadi kenapa sih harus pakai compound exercise untuk fat loss? A few moments later. Compound exercise itu membakar lebih banyak kalori. Jadi semakin banyak otot yang kita latih, semakin banyak juga kalori yang kita bakar. Oke? Itu salah satu latihan yang pertama, lat pull down. Jadi sekarang kita lanjut ke bench press. One eternity later. Compound exercise itu juga mempersingkat durasi latihan. Jadi kalian latihan nggak perlu lama-lama. Seperti poin yang pertama, 30 menit sehari, tapi latihannya benar-benar maksimal. Latihan compound exercise itu juga untuk melatih form and teknik. Jadi seperti contoh yang gerakan gua latihan barusan itu adalah free weight dengan dumbbell. Nah, itu juga melatih keseimbangan, melatih form dan teknik. Jadi ngurangin resiko cedera juga. Kalian juga belajar benar-benar cara mengeksekusi gerakan dengan baik dan benar, dan latihannya juga lebih efektif. Jadi tips yang ketiga, latihan beban dulu, baru kardio. Kenapa? Jadi kita harus tahu dulu sumber energi kita itu ada 2. Yang satu adalah yang utama, yang satu adalah yang cadangan. Jadi energi utama kita itu adalah dari karbohidrat, yang mana dia dirubah menjadi glikogen, dan glikogen ini akan disimpan di otot, menjadi sumber energi kita untuk beraktivitas. Jadi penyimpanan glikogen itu, for your information, itu ada 2, ada di otot sama di hati. Jadi yang paling banyak menampung karbohidrat kita adalah di otot. Oke. Yang kedua adalah cadangan, barulah lemak. Jadi kalau kita bicaranya fat loss, bagaimana cara membakar lemak, itu adalah kita harus menurunkan dulu kadar gula kita yang ada di otot. Baru setelah itu kita ke kardio. Jadi di saat kita kardio, tubuh itu akan menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Oke? Jadi sumber energi yang utama dulu harus habis, baru yang cadangan yang akan dipakai. Jadi biasakan latihan beban dulu, baru kardio. Nah, kalau dibalik bagaimana? Sebenarnya nggak salah juga. Cuman kalau menurut gua, latihannya kurang maksimal. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Karena apa? Di saat kardio, itu glikogen kita turun. Di saat kita beraktivitas. Karena dia adalah yang utama. Jadi yang utama itu yang akan dipakai duluan tetap. Jadi di saat kita kardio itu, kita tetap menggunakan glikogen. Sedangkan waktu kita latihan beban, jadinya nggak maksimal. Karena di saat kita melatih otot, sumber energi utama otot itu adalah glikogen. Jadi biasakan latihan beban dulu, baru kardio. Jadi di saat kardio benar-benar membakar lemaknya karena kadar gula kita sudah turun saat latihan beban. Oke? Wow. Oke,
poin yang keempat adalah high intensity interval training atau disingkat HIIT, 2 kali seminggu. Nah, jadi high intensity interval training ini tuh apa sih sebenarnya? Jadi seperti namanya ya, jadi ini adalah latihan yang dengan intensitas tinggi, tapi dengan durasi yang singkat, karena dia interval, jadi nggak monoton, oke? Itu kurang lebih penjelasan singkatnya. Jadi kenapa sih kita harus latihan HIIT ini 2 kali seminggu? Karena dia membakar kalori yang banyak sekali, oke? Dan dalam waktu yang singkat. Kedua, karena dia high intensity, meningkatkan kita punya stamina juga, melatih jantung juga, meningkatkan stamina. Yang ketiga adalah membantu penyerapan oksigen pada otot. Jadi di saat kalian latihan beban pun, itu kan salah satu fondasi ya untuk fat loss. Jadi penyerapan oksigen pada otot itu bisa dilatih juga dari high intensity interval training ini, karena membuat tubuh kita tuh dalam menyalurkan oksigen itu jadi lebih maksimal. Jadi, oh ya, FYI, buat kalian yang punya riwayat penyakit kardiovaskular, punya riwayat cedera, atau yang obesitas, masih kelebihan berat badan, saran gue adalah kalian harus konsultasi dulu ke dokter ya, untuk sebelum melakukan latihan ini. Oke, tips yang kelima atau yang terakhir. Jadi gunakan beban yang kalian bisa lakukan sebanyak 12-15 repetisinya. Jadi tujuannya adalah untuk hypertrophy atau meningkatkan massa otot. Jadi kalau untuk fat loss, yang kita cari itu adalah latihan yang nggak perlu terlalu berat, tapi benar-benar kita bisa eksekusi dengan baik. Jadi memang pemilihan beban itu penting banget di sini. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Pilih beban yang sekali lagi ya, 12-15 repetisi. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan massa otot. Semakin banyak otot yang kita punya, semakin banyak kalori yang dibakar. Oke? Tujuannya adalah untuk juga lebih melatih ke form and technique sama time under tension kita di saat latihan atau saat mengeksekusi gerakan. Jadi nggak perlu beban yang terlalu berat. Yang sedang aja intermediate, tapi kalian bisa eksekusi 12-15 repetisi dengan form and technique yang baik dan benar-benar fokus ke time under tension-nya. Atau time under tension itu bahasa gampangnya adalah sejauh mana sih kalian ngerasain otot yang sedang kalian latih. Jadi memang Oke guys, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel PT Kondang. Kata siapa gue kondang? Kata gue sendiri.